Boleh dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Atas izinnya tidak ada suatu yang kebetulan kita semua berkumpul bertemu dalam satu majelis ilmu yang luar biasa bersilaturahim. Hari Kamis sudah, kalau dalam Islam ini sudah hari Jumat ya, tadi menjelang setelah asar. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan ya. Alhamdulillah dalam majelis ilmu ini insya Allah dari mulai sampai akhirnya nanti kita dinaungi oleh para malaikat, di mana malaikat selalu menaungi kita di majelis-majelis ilmu ya, insya Allah manfaat, apalagi pembahasannya tentang wakaf ya, wakaf yang sering sekali terdengar, tapi mungkin bagi sebagian besar dari kita belum melakukan ini ya teman-teman ya. Izinkan saya Nur Ain Tofia, biasa dipanggil Afi, bagian dari komunitas Duta Kuantum Wakaf yang bertugas ataupun kami adalah turut mensyiarkan ya, mengedukasi dan memberikan literasi tentang berwakafan dan merencanakan wakaf dengan cara yang dan pas sama-sama berteman bersaudara di dunia maupun di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang sakit, yang sedang sempit, yang sedang bersedih, semuanya dibahagiakan, disehatkan kembali. Amin, amin ya rabbal alamin. Barang siapa yang ingin berdekatan kedudukannya dengan Rasulullah, maka kita sama-sama bersalawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan memperbaiki waktu juga menang di akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, 1 jam ke depan kurang lebih saya Nuraya pilih dari sahabat agen ini tiap pekan itu ada ya dalam kelas kami, baik itu hari Rabu maupun hari alhamdulillah insya Allah 29 orang ini dan bertambah. Kedepannya kita akan sama-sama belajar tentang apa itu tentang kuantum wakaf ya, bersama di surga dengan cara wakaf. Insya Allah kita akan sharing dan bahas bersama pada malam hari ini. Baik, saya izin ya. Tentunya ketika kita menuju dalam suatu destinasi yang indah, pergi ke suatu tempat yang bagus, jalan-jalan, traveling, yang pastinya kita selalu ingin mengajak semua keluarga, betul ya? Betul, pasti betul. Apalagi tempat ini adalah tujuan tempat destinasi kita terakhir, yaitu di mana teman-teman? Di surga. Pastinya kita tidak hanya sendiri, tapi bagaimana kita sebagai salah satu anggota keluarga atau bagian dari sebuah keluarga, tugas kita adalah bagian siksa api neraka. Dalam hal ini apa? Kita ajak sama-sama keluarga kita ke dalam surga. Banyak sekali jalan, banyak yang menuju surga. Salah satunya yang mungkin selama ini oleh masyarakat, oleh kita semua adalah bagaimana sama-sama mengajak keluarga kita ke dalam surga melalui wakaf. Ya teman-teman, mohon maaf materi ini adalah hak paten dari komunitas kami Kuantum Wakaf. Jadi teman-teman kalau mau belajar atau mau nanti mungkin meminta materi boleh langsung kepada yang mengundangnya. Ya, terima kasih banyak nih yang para duta wakaf yang sudah mengundang rekan-rekannya. Insya Allah malam hari ini kita akan belajar sama-sama tentang bagaimana wakaf dari sisi yang lain kita memandangnya ya. Kalau selama ini wakaf dikenal sebagai satu hal yang menurut kita susah, sulit, saya akan memberikan salah satu insight mungkin ya, kalau teman-teman belum pernah mendengar kuantum wakaf itu seperti apa. Dan kami mohon dilarang keras untuk mengambil foto
ya. Kalau mau materi boleh. Nanti kita akan share langsung melalui personal saya. Nah, kenapa kita berbicara tentang wakaf itu hari ini? Kira-kira kenapa teman-teman? Memang sering banget ya terdengar wakaf, wakaf, wakaf. Pastinya zakat jauh lebih sering dibandingkan wakaf ini disebutkan. Karena apa? Zakat sifatnya ya mungkin wajib ya, sedangkan wakaf itu sunnah, betul sekali. Bentuknya sukarela ya. Infak, sedekah itu sukarela, tidak seperti zakat. Wakaf itu mahal, betul banget. Kalau teman-teman mikirnya wakaf itu hanya berupa suatu gedung, suatu tanah, pastinya butuh puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Betul sekali. Karena wakaf ini adalah memberikan sebagian harta kita, pastinya dalam jumlah yang cukup banyak. Merasa belum sanggup? Ya kalau saya disuruh wakaf masjid, mungkin saat ini 1 miliar, 2 miliar uangnya. Betul nggak teman-teman ya? Betul ya? Atau yang terakhir, mungkin belum tahu caranya bagaimana kita bisa merencanakan wakaf dengan cara yang cukup cerdas, gitu ya. Oke, dari data ya, jadi tanah wakaf di Indonesia ini banyak sekali tanah-tanah wakaf yang terbengkalai teman-teman. Ya, dalam data adalah sebanyak 4 miliar meter persegi tanah wakaf yang ada ya dari laporan Direktur Pemberdayaan Wakaf per tanggal 2017. Mungkin hari ini sampai detik ini akan terus bertambah tanah-tanah wakaf tersebut. Jadi ada 430.000 hektar dan senilai asetnya adalah 430 triliun rupiah ya. Dan sayangnya hanya 90% dari bagian itu adalah terbengkalai. Kenapa bisa demikian teman-teman? Nah ini pentingnya kami duta-duta wakaf ini untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan pemahaman bahwa tanah ketika itu diwakafkan belum berarti apa-apa selama di atasnya itu belum didirikan satu hal bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Sayang nggak teman-teman? Sayang banget. Ya. Kebanyakan dari mereka alasannya adalah yang terbesar, minimnya dana. Orang bisa saja mewakafkan tanah dengan begitu luas, dengan begitu besar, dengan begitu banyak, tetapi nggak punya dana untuk membangun di atasnya. Jadi ada beberapa wakif kami yang memang mengutarakan keluhannya tersebut. Pak, Bu, saya memiliki wakaf tanah di suatu desa, di suatu kota, di suatu tempat. Tapi saya nggak tahu gimana cara membangun masjid ataupun pesantren di atasnya, karena saya selama ini juga masih menghimpun dana. Ya, sedangkan orang untuk berwakaf ya zakat saja masih susah teman-teman ya, zakat aja digalang itu apalagi ini wakaf sifatnya sukarela gitu. Lalu kapan masjid ataupun pesantren yang bapak ibu tanahnya diwakafkan itu akan berdiri? Ini jadi PR kita bersama ya, dan kami komunitas Kuantum Wakaf pastinya akan memberikan salah satu solusi yang luar biasa. Sangat membantu teman-teman semuanya untuk merencanakan bisa memiliki wakaf dalam jumlah yang besar gitu. Kenapa sih wakaf itu harus besar? Ya supaya manfaatnya pun akan semakin besar. Yang kedua adalah lemahnya atau minimnya edukasi tentang perwakafan. Ya, jadi satu yang pertama tadi kita pasti kurang dana, sudah pasti. Makanya tanah-tanah wakaf yang terbengkalai tidak bisa didirikan di atasnya bangunan ataupun pesantren, masjid, dan sebagainya. Yang kedua, lemahnya edukasi tentang wakaf. Kalau kita nih, para duta wakaf, ambasador wakaf nasional, itu kita mengajak orang berwakaf dari diri sendiri, mulai dari sekarang, dari hal yang kecil, dari nominal yang kecil, dan nantinya akan menjadi besar, pasti. Ya, bayangkan saja teman-teman, kalau 2,5 juta ataupun separuh dari penduduk Jakarta yang 2,5 juta ini, yang produktif anggaplah 2 juta. 1 juta penduduk Jakarta berwakaf tunai Rp1.000, maka berapa yang terkumpul? 1 miliar teman-teman. Ya, itu dahsyatnya wakaf. Jadi 1 juta penduduk Jakarta mewakafkan Rp1.000, itu akan kumpul 1 miliar. Bisa jadi satu pesantren, bisa jadi satu masjid. Oke, potensi aset wakaf mencapai 2.000 triliun per tahun. Bayangin teman-teman ya, ini potensinya luar biasa. PR kita adalah bagaimana supaya tanah-tanah ini, aset-aset ini yang tidak terbangun, itu menjadi terbangun.
Oke. Tadi wakaf sifatnya masih sukarela, kan nggak wajib, betul. Sifatnya sunnah. Ketika kita malam hari ini menambah lagi edukasi dan literasi tentang perwakafan, semoga ke depannya kita bertambah menjadi sunnah muakkad ini bisa kita segerakan laksanakan. Ya, kita sama-sama ya teman-temannya ke depannya. Dan minimnya literasi wakaf. Dan insya Allah ke 42 orang ini yang sudah bergabung di dalam Zoom pada malam hari ini, insya Allah tidak berhenti kebaikannya, ilmunya, informasinya di diri teman-teman. Tapi bisa teman-teman syiarkan ke teman-teman yang lain. Ya, betapa dahsyatnya ketika kita memulai wakaf dari sekarang. Dari hasil survei indeks literasi, betul ya teman-teman ya, kurang dari 50%, kurang dari 60% masyarakat Indonesia itu masih minim sekali pengetahuan tentang wakaf. Ya, bisa ada datanya bahwa mereka bukan enggan ya, selain yang tersosialisasi sedikit, mereka kurang mau tahu pentingnya berwakaf untuk jangka sekarang maupun jangka pendek maupun jangka menengah maupun jangka panjang ini. Karena apa? Wakaf ini merupakan, kalau saya bilang, adalah salah satu mesin pahala jariah yang tidak akan berhenti. Ya teman-teman ya, catat, wakaf ini adalah mesin pahala jariah kita yang tidak bisa berhenti. Kalau teman-teman berinvestasi di dunia, pasti maunya ketika tidur investasinya jalan, investasinya berkembang, investasinya pasti akan returnnya naik, bagus ya. Tapi ini wakaf ini adalah pahala jariah yang tidak akan pernah berhenti sekalipun kita sudah nggak ada. Dahsyat nggak teman-teman? Masya Allah, dahsyat sekali ya. Permasalahan yang harus kita bantu dan bersama-sama ini tanah-tanah wakaf ya, yang harus kita dana kurang, belum ada dana, hingga nazir wakaf di seluruh Indonesia pusing apa teman-teman cari donor ya. Oke, jadi kita komunitas Duta Wakaf ini yang pertama adalah bertugas untuk memberikan literasi dan edukasi tentang perwakafan. Yang kedua, membantu setiap muslim untuk merencanakan wakaf dengan cara yang mudah, terjangkau, pasti dan pastinya amanah. Yang ketiga, kita membantu para nazir-nazir yang belum memaksimalkan ataupun mengoptimalkan wakaf-wakafnya, itu kita akan bantu untuk mencarikan wakif-wakif. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu yang memiliki yayasan atau berkecimpung di yayasan, lembaga atau pendidikan, itu boleh sekali bekerja sama dengan Duta Kuantum Wakaf. Mari kita carikan wakif di mana nanti akan kita salurkan wakaf tersebut nazir yang Bapak Ibu kelola. Ya, boleh banget ya, jadi tidak terikat pada nazir satu ataupun yang lain. Oke. Kenapa setiap orang bahkan setiap keluarga penting memiliki amal jariah berupa wakaf? Tadi teman ya, ku anfusikum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluarmu dari api neraka. Jadi sebenarnya tanggung jawab diri kita, bukan diri kita sendiri untuk masuk. Tapi kita bertanggung jawab seluruh anak keluarga, orang pasangan, anak cucu kita, bahkan terus keturunan kita ke dalam surga. Tanggung jawab diri kita sendiri. Kalau pasangan kita nggak bisa, kalau orang tua kita nggak bisa, kalau cucu kita tidak bisa mengajak dan menghimpun kita dalam surga, maka diri kitalah yang harus berkisar antara 60 sampai 70 yang melewatinya. Jadi bukan berarti angka yang paling teman-teman atau sendiri dunia, tidak. Tapi ini sudah teman-teman sendiri yang akan melihat ya bahwa Rasul sendiri usianya 63 tahun, ya kan? Kemudian sahabat juga ada yang lebih muda atau ada yang lebih tua. Jadi bukan berarti yang lebih tua dari 60 atau lebih tua dari 70 itu duluan. Bahkan kita sendiri yang saya ataupun bayi sekalipun itu bisa jadi lebih untuk teman-teman.
Lalu apa yang kekal? Berapa lama hidup di akhirat? Mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka jahanam, tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka di dalam berputus asa. Quran surat Al-Zukhruf 74 sampai 75. Teman-teman, segala sesuatu yang kekal itu nanti adanya di akhirat. Jadi segala kesenangan, kesedihan di dunia semuanya hanya sifatnya adalah sementara. Maka kita selayaknya untuk mempersiapkan segala sesuatu yang abadi, yaitu nanti di akhirat kelak ya teman-teman ya. Kehidupan manusia itu ada 2 fase teman-teman. Kehidupan sebelum kematian yang hanya sementara dan kehidupan setelah kematian yang sesungguhnya adalah abadi. Ketika kita melihat ya perjalanan manusia setelah kematian ini begitu panjang ya, pos-pos yang akan kita lewati. Kita sekarang masih ada di ujung ya, masih di bumi, masih di dunia teman-teman ya. Sekitar 12 pos lagi yang akan kita lewati ya. Jangan bersenang, jangan berbangga diri bahwa pos demi pos belum tentu kita berhasil selamat untuk melewatinya ya. Pada malam hari ini saya sebenarnya bukan tapi sesungguhnya adalah saya nasihati diri saya sendiri teman-teman ya. 40 menit ke depan, 30 menit ke depan kita akan berbicara tentang memang kehidupan setelah kita wafat. Karena wakaf ini bagaimana bekerjanya adalah setelah kita wafat ya. Kalau dalam surat Az-Zumar ayat 68 itu disebutkan bahwa kehidupan sangkakala saja itu terjadi 2 kali ya teman-teman ya. Dan itu sangat lama sekali jaraknya. Yang pertama kita dimatikan kecuali yang dikehendaki. Kemudian yang kedua kita dibangunkan kembali dari kematian. 1 mil. Sesungguhnya realnya berapa teman-teman? Realnya jarak matahari sungai sekitar 970 juta sekian ya kilometer. Ini cuma 1 mil ya. 900 juta mil ya pada aslinya. Maka ini kita di padang mahsyar hanya 1 mil. Sehingga orang-orang diriwayatkan di padang mahsyar itu kita tenggelam oleh keringat kita ketika sendiri karena saking panasnya. Ya, belum lagi kita adanya mizan perhitungan, belum lagi telaga Rasulullah ya. Dalam suatu riwayat telaga Rasulullah itu di mana itu telaga Rasulullah adalah seperti sebulan kita dalam perjalanan ya. Seperti sebulan dalam perjalanan. Sangat jauh, sangat panjang ya. Belum lagi pos-pos berikutnya. Nah, kira-kira dengan kita melihat pos-pos seperti ini, kalau teman-teman pernah pada masa-masa dulu atau sekarang suka camping, ya kan, naik gunung dari mulai di bawah pos sampai ke atas, menghadapi satu penghisapan, ya. Bekalnya perlu nggak teman-teman ya? Perlu banyak, pastinya perlu banyak, ya. Dunia itu ibaratnya hanya kita berjalan, kemudian kita berteduh di sebuah pohon, duduk sebentar, istirahat, lalu kita jalan lagi. Nah, itulah sesungguhnya perjalanan kita yang panjang. Kenapa setiap orang penting memiliki amal jariah berupa wakaf? Teman-teman, ini adalah salah satu pos yang akan kita singgahi. Ya, 2 kali 1 ini adalah pos yang akan kita singgahi. Sesungguhnya pakaian kita bukanlah yang kita pakai sekarang. Bukan pakaian yang ada di lemari kita yang menurut saya kan ini setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ya. Ku anfusikum wa ahlikum naron. Tadi kita diminta sama Allah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Siapa duluan yang merasakan mati, kita nggak tahu, teman-teman. Ya. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa, dan pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang berdaya.
Quran Surat Ali Imran 185. Setiap manusia akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai perkara-perkara manusia diputuskan pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Ahmad. Teman-teman, pada saat kita di padang mahsyar, sesungguhnya kita berada di bawah naungan-naungan sedekah kita. Kalau kita hujan di dunia, ya, kita akan buru-buru berteduh di tempat yang aman. Pada saat di mahsyar itu panas, ya, matahari hanya 1 mil di atas kita, lalu kita mau berteduh di mana? Ternyata sedekah kita yang kita tidak pernah tahu berapa yang dikeluarkan, sedikit atau banyak, ikhlas dan ridhonya, itu akan menjadikan naungan kita di hari akhir di padang mahsyar. Pastinya kita cari tempat yang paling luas, lapang, ya, yang nggak ada bocornya. Nah, itu adalah naungan kita dari akhir padang mahsyar. Ada satu kebiasaan Utsman, ya. Utsman itu ketika melewati suatu malam, dia selalu menangis, teman-teman, ya. Selalu menangis hingga janggutnya basah. Lalu ditanya, kenapa Utsman? Kok menangis sampai janggut basah, ya? Padahal Rasulullah itu sering kali menceritakan neraka, surga dan neraka. Tapi buat Utsman itu tidak menakutkan. Ternyata yang menakutkan bagi Utsman adalah ketika dia melewati kubur, melewati makam, ya. Sesungguhnya kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seorang selamat dari keburukannya, maka yang setelahnya lebih mudah darinya. Bila seorang tidak selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih berat darinya. Itulah yang membuat Utsman menangis, teman-teman. Jadi kalau kita udah nggak selamat, kata Utsman, di kubur ini, maka untuk pos-pos selanjutnya yang tadi 12 pos-pos itu lagi, kita nggak akan selamat. Selama apa kita menunggu? Ya selama itulah, sampai kita dibangkitkan kembali. Rasulullah SAW bersabda, aku tidak melihat suatu pemandangan yang lebih menakutkan daripada kubur. Kita ketemu sama siapa, teman-teman? Mungkar dan Nakir. Ya. Bahkan ketika 60 menit, ya, syiar wakaf ini sedang berlangsung, setiap 20 menit sekali malaikat Israel itu datang ke hadapan kita. Dalam satu hadis diriwayatkan bahwa malaikat Israel itu datang kepada kita setiap hari itu 70 kali, teman-teman. Ya. Ketika malaikat Israel menatap muka kita, sekarang ya Allah, jangan. Ini masih banyak dosa misalkan. Kita masih asik tertawa-tawa, tapi padahal malaikat Israel sudah ada di depan kita. Selama 1 jam ini berarti malaikat Israel akan 3 kali datang ke hadapan kita untuk mencabut nyawa kita. Tapi begitu penyayangnya Allah, pada saat ini kita belum. Mungkin dosa-dosa kita masih terlalu banyak. Dalam Quran Surat Al-Munafikun ayat 10, ada keinginan terbesar dari seorang mayit, seorang jenazah, yaitu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit, sebentar lagi saja, maka aku dapat bersedekah, dalam hal ini berwakaf, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Jadi ada hubungan antara orang-orang yang sudah suka bersedekah dengan orang yang soleh, teman-teman. Kenapa? Sedekah ini merupakan yang sebenarnya sangat mudah, hanya berikrar saja, hanya bersigot saja, hanya berlafaz saja, ya, berwakaf. Maka ikrar ini nanti salah satu adalah syarat sahnya wakaf ataupun adalah berikrar, ya. Beda halnya dengan sholat ataupun berhaji yang kita harus menunaikan niat, dan misalkan umroh harus ke sana, sholat harus menutup aurat, tidak seperti itu, teman-teman, ya. Jadi wakaf ini atau sedekah ini adalah hal yang mudah sebenarnya. Bersegeralah kamu dalam mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang bertakwa. Itu orang yang berinfak, baik lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Ya, berinfak dalam waktu lapang dan sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Imran 33 sampai 134. Ya.
Berinfak ataupun bersedekah di saat lapang itu sangat mudah, teman-teman. Tapi berinfak dan bersedekah pada saat kita sempit, itu luar biasa ya ujiannya. Kata Umar bin Khattab, hisaplah dirimu sebelum dihisap. Seberapa banyak bekal yang telah kita siapkan, teman-teman, untuk menghadapi setiap pos-pos persinggahan yang tadi kita sudah lihat, ya kan? Seberapa banyak dosa yang telah kita lakukan, itu mari kita bermuhasabah sendiri. Yakinkah manakah yang lebih berat? Kalau saya pribadi, saya belum yakin timbangan amalan saya, baik saya jauh lebih berat dibandingkan amalan dosa, ya. Atau sebaliknya, ya, lebih berat timbangan dosa kita daripada amal. Karena ketidakyakinan tersebut, maka kita harus sadar diri. Saya harus sadar diri, kira-kira amalan apa yang bisa nantinya memperberat amal kebaikan kita di akhirat kelak. Teman-teman, coba lihat, mungkin teman-teman banyak sekali yang sudah memiliki aset dunia ya teman-teman ya, kendaraan, kemudian bagi sebagian orang selebgram, artis, follower merupakan salah satu aset, ya, aset kekayaan, bahkan bisa dibeli ya, kemudian tanah dan sebagainya. Kalau ada orang yang bilang bahwa harta kekayaan itu tidak dibawa mati, saya pribadi tidak setuju, ya. Walaupun nanti pada akhirnya harta kekayaan kita akan berpindah ke pemilikan ini bisa jadi menjadi ahli waris kita, atau bahkan menjadi punya kepemilikan adalah umat, ya, bisa. Jadi harta kita yang kita kumpulkan sekarang bisa kita bawa mati, ekuivalen dengan apa yang kita sedekahkan. Seperti itu ya teman-teman ya. Yaitu melalui apa? Melalui wakaf. Teman-teman, seperti yang tadi saya udah bicarakan di depan bahwa saya menyebutnya wakaf ini adalah mesin pahala yang argonya berjalan terus walaupun pada saat kita tidak ada, sudah nggak ada lagi di dunia ini. Ya, kalau investasi dunia terus berjalan, pada saat kita tidur senang banget ya teman-teman ya, apalagi ini investasi akhirat yang akan terus bergulir, nambah lagi, berat lagi, amalan kebaikan kita, timbangannya bertambah berat. Amal jariah berupa wakaf sangat dibutuhkan nanti setelah seorang meninggal dunia, karena amal jariah wakaf akan terus mengalirkan pahala teman-teman. Ya, bagi mereka yang melakukannya selagi hidup di dunia. Hadis ini sudah sangat sering kita dengar teman-teman ya. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Saya akan lebih perdalam di sini, sedekah amal jariah wakaf, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang soleh ya. Alhamdulillah bersyukur kalau misalkan teman-teman sudah dikaruniai keluarga dan keturunan ya. Tapi ya, kita tidak boleh teman-teman ya mengandalkan anak-anak kita untuk selalu mendoakan kita. Iman yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Bisa nggak keimanan anak kita turun ketika kita nggak ada? Jangankan ketika kita sudah meninggal, sekarang aja kita harus tetap mengingatkan anak-anak kita supaya imannya terjaga. Ya. Jika istighfar seorang anak saja ya bisa mencegah ataupun memberhentikan cambukan hukuman dikubur kedua orang tua kita, ya, buat teman-teman yang orang tuanya mungkin sudah berpulang termasuk saya, ataupun yang masih hidup, mari berdoa saja ya. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika malaikat Mungkar dan Nakir berhenti memecut ya, atau malaikat yang tugasnya untuk mencambuk di alam kubur orang tua kita yang disiksa, maka bisa berhenti karena kiriman istighfar kita. Lalu bagaimana dengan pahala kebaikan yang terus mengalir buat kedua orang tua kita? Buat orang tua kita yang sudah meninggal, apa yang bisa kita kirim selain istighfar? Ketika kita bersedekah, niatkan untuk mereka. Ketika kita berbuat baik sebagai seorang anak, itu semua buat mereka. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau anak kita berpulang terlebih dahulu?
Siapa yang mau mendoakan kita? Nggak ada. Nggak ada, teman-teman. Ya. Jadi jangan pernah mengandalkan anak-anak kita untuk selalu mendoakan kita. Ya, manusia bisa hilaf lupanya. Ya, saya saja misalkan sholat 5 waktu, mungkin Robi Fira tetap di itu. Tapi banyaknya nggak, banyak lalainya teman-teman ya. Doa anak yang soleh. Mudah-mudahan saya doakan semuanya anak-anak kita ya yang sudah memiliki keturunan akan menjadikan anak yang soleh yang selalu mendoakan kita, dan yang belum memiliki keturunan doakan mudah-mudahan dikaruniakan keturunan yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ya, jangankan ilmu teman-teman, kita aja disuruh belajar Quran. Dalam satu hadis itu kan, barang siapa yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ini bukan hafalkan, walaupun menghafal juga pahalanya besar, tapi ternyata ketika kita belajar Quran, harusnya diajarkan kembali. Ya, ajarkanlah Fatihah kepada anak-anak kita, karena Al-Fatihah itu akan diucapkan terus sepanjang hidup dia, selama dia sholat. Ya, itu dibaca 17 rakaat, dia akan baca Al-Fatihah terus. Maka Al-Fatihah ini merupakan salah satu amalan jariah kita kepada anak-anak kita, kepada orang lain juga. Termasuk yang semoga ketika teman-teman melakukan ataupun teman-teman mensyiarkan kembali kebaikan-kebaikan ini kepada orang lain, merupakan menjadi salah satu amalan jariah saya juga, begitu juga amalan jariah teman-teman. Jadi salah satu syarat supaya ilmu yang bermanfaat ini juga mengalir sebagai pahala jariah adalah ketika kita mengajarkan dan menyampaikan kepada orang lain. Ya teman-teman ya, jadi menjadi suatu pahala jariah. Yang teratas adalah ketika doa anak yang soleh tidak bisa kita andalkan. Ya, ketika keimanan tidak bisa diwariskan kepada anak-anak kita. Ketika kita punya ilmu yang manfaatkan, lalu yang akan mengetuk pintu surganya Allah. Apa yang akan memperberat timbangan amal kebaikan kita ketika kita sudah wafat? Karena yang dua tadi kita nggak punya. Sedekah jariah berupa wakaf, teman-teman. Ya. Sedekah jariah berupa jariah berupa wakaf ini sangat diperlukan buat kita, teman-teman. Tadi, karena kita tidak yakin bahwa timbangan amalan kebaikan kita jauh lebih ringan atau lebih berat daripada dosa-dosa kita, yang kita perlu satu amalan yang bisa memperberat itu semua. Dan itu kenapa disebut jariah? Karena mengalir terus-menerus, tidak terputus. Kalau sedekah biasa saja, bukan berarti sedekah subuh tidak baik. Baik. Bukan berarti sedekah Jumat tidak baik. Baik. Bukan amalan-amalan yang berupa sedekah yang lainnya, senyum, silaturahmi, memberi makan, semua tidak baik. Baik. Tapi ketika kita sudah tidak ada, maka semua putus. Jadi kita bisa memberi makan orang-orang, ya tidak bisa lagi kita bersilaturahmi sama keluarga. Enggak. Pahala jariah wakaf ini yang akan terus mengalir kita, teman. Ya. Ada orang tua, ada adik, ada kakak, ya. Senang ya teman-teman ya, di dunia aja kalau weekend ya, kalau ada waktu kesempatan, senang nggak ketemu sama saudara-saudara kita? Lagi sudah full, adik, anak, pasangan, suami, tua, senang nggak teman-teman? Ya, senang. Apalagi kalau kita nanti sama-sama kumpul di surga. Kalau tadi saya cerita ataupun saya tadi bercerita tentang latar belakang kenapa sih kita perlu wakaf, maka kita sekarang akan ngebahas wakaf itu apa sih, gitu ya, dibandingkan dengan amalan-amalan sedekah yang lainnya. Oke, ini ada beberapa istilah wakaf, yaitu wakif adalah seseorang yang berwakaf. Saya yakin teman-teman dalam komunitas ini, duta wakaf, duta kuantum wakaf adalah orang-orang yang sudah berwakaf dan mensyiarkan, teman-teman. Jadi tadi biar ini bermanfaat, selain kita mengetahui, kita juga mensyiarkan dan kita melakukan. Disebut wakif. Nazir adalah lembaga pengelola harta wakaf. Mauquf adalah harta yang diwakafkan. Mauquf alaih adalah pihak penerima manfaat harta wakaf.
Yang terakhir adalah yang tadi saya bilang sigok, ya, ikrar. Jadi ikrar ini bisa dikemukakan oleh tulisan, lisan ataupun isyarat yang mudah dipahami. Seperti itu. Oke. Jadi Rasulullah adalah contoh terbaik kita. Beliau tidak hanya menghimbau, menyuruh, ya, mensyiarkan, tapi beliau melakukan. Wakaf pertama beliau adalah dengan membeli sebidang tanah yang didirikannya Masjid Nabawi. Ya, dalam sejarah Islam ini menjadi satu masjid terbesar di dunia. Ya, ini malah lebih di masjid. Ya, mudah-mudahan yang belum pernah ke sana akan segera ke sana, yang sudah ke sana akan kembali lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Masjid Kuba juga adalah salah satu wakaf Rasul. Jadi Masjid Kuba ini masjid, ketika saya pernah ke sana itu masjidnya tidak terlalu besar, ya, tapi pahalanya ketika 2 rakaat di sana sama aja kita seperti pahala umroh, ya, Masya Allah. Selain Rasulullah, pastinya para sahabat pun mengikuti untuk berwakaf, ya, wakaf kebun kurma Umar bin Khattab di Khaybar, kemudian wakaf sumur Raumah di Madinah yang dia beli dari orang Yahudi dan kemudian dibebaskannya siapapun untuk memakai, ya, air dalamnya. Kemudian wakaf Raja Abdul Aziz, wakaf tanah Tower Zantan ini di mana pengelolaannya adalah hasilnya adalah diwakafkan untuk operasional mengelola Masjidil Haram, ya, Masya Allah. Wakaf Universitas Al-Azhar di Mesir, jadi kampus ini ternyata berdiri sudah hampir 1000 tahun dan mampu memberikan pendidikan gratis. Teman-teman mau suatu hari teman-teman yang punya ataupun belum punya yayasan, lembaga pendidikan, bisa mendirikan lembaga pendidikan semegah dan sebesar Al-Azhar. Dari apa? Dari luar biasanya manfaat dari wakaf, ya. Kemudian wakaf rumah sakit zaman Khilafah Umayyah, tujuan dalam rumah sakit ini adalah menyembuhkan orang sakit, memberikan perawat kepada penyakit kronis. Dan ini pun sekarang kita sudah bekerja sama dengan Dompet Duafa yang ada rumah sakit di Parung, rumah sakit gratis diberikan untuk para duafa, ya kan? Di sana juga para aktifnya tertera di pintu ataupun di kamar-kamar ya di rumah sakit tersebut, ya, Masya Allah. Oke, teman-teman, pengen nggak sih kita punya wakaf seperti Rasulullah, seperti para sahabat, seperti para pengikut-pengikut Rasulullah, para orang-orang yang berwakaf ini dengan berwakaf. Nah, ini nih, bagaimana kalau teman-teman diajak berwakaf 1 miliar? Udah kaget duluan nih dengar 1 miliar ya pastinya. Kenapa 1 miliar? Teman-teman, bayangin rumah yang kita tempatin berapa miliar. Kendaraan yang kita naikin berapa ratus juta, berapa miliar. Ya kan? Kemudian nikmat sudah kita nikmati sampai ini, kesehatan, ya, pekerjaan yang luar biasa, aset kita itu berapa miliar. Jadi kalau disuruh teman-teman katanya cinta sama Rasulullah, yang bisa menjadi bagian dari barisan-barisan para sahabat Rasulullah yang juga berwakaf, nggak mau berwakaf 1 miliar, 1 miliar itu rumah aja ya. Saya searching rumah itu di Jakarta, nggak lebih. Suara saya aman ya? Aman ya suara saya? Boleh dibantu? Aman, Mbak. Oh iya, berarti mungkin sinyal yang lainnya ya. Oke. Kalau kita searching harga rumah di Jakarta itu nggak nyampe 100 meter itu 1,5 M. Bener nggak? Bener ya? Dan kita rela nggak untuk beli? Kalau kata Ustadz Hatta, tempo hari, bangunlah apa yang akan kita datangi. Jangan bangun apa yang akan kita tinggalkan. Jadi kalau rumah 1 miliar di Jakarta nggak nyampe 100 meter, sedangkan gimana dengan wakaf 1 miliar ini? Coba dong, boleh dong ketik teman-teman. Saya doakan yang bilang mau berwakaf 1 miliar saat ini, Allah mampukan untuk berwakaf 1 miliar. Boleh dicek teman-teman ya. Ini hari ijabah doa, sudah hari Jumat. Insya Allah malaikat mencatat
niat mau aja dulu teman-teman. Vi mau mobil nggak? Mau. Vi mau rumah nggak? Mau. Vi mau naik haji nggak? Mau. Nggak tahu dari mana. Ya, kita niatkan, berazam, bertekad, Allah mampukan teman-teman. Percaya. Yakin aja dulu. Bisa. Mau. Masalah bisa nanti. Yang penting mau aja dulu. Ya, oke. Banyak ya. Allah. Oke. 1 miliar, Vi. Belum kebayang. Memang belum kebayang. Belum kepikiran. Sekarang anak sekolah kebutuhan belum sanggup, pasti belum sanggup, ya kan? Dihitung-hitung income saya berapa, ya kan? Teman-teman, matematika Allah itu nggak akan pernah bisa kehitung, keukur sama kalkulatornya kita, ya. Kalkulatornya Allah luar biasa. Jadi bisa nggak teman-teman? Kalau sudah mau pasti bisa. Masih berat? Iya kan, boleh dilakukan, boleh juga enggak. Ya, tapi kan tadi udah niat, mau. Ya, oke. Wakaf itu sebenarnya sama seperti teman-teman mau haji enggak? Mau. Udah daftar belum? Belum, daftar dulu. Nanti dimampukan sama Allah. Ya, mau haji, ya, kemudian nanti dimampukan. Ternyata wakaf yang besar ini, yang 1 miliar ini, perlu direncanakan sama seperti halnya kita berhaji. Perlu direncanakan, diniatkan. Sama teman-teman juga merencanakan misalkan uang pendidikan anak, atau teman-teman yang pegawai negeri atau karyawan dipaksa untuk membentuk, merencanakan dana pensiun. Usia kita panjang nggak sampai pensiun? Belum tentu. Tapi merencanakan, iya, pasti ya. Sama seperti halnya wakaf dan haji. Seandainya nih teman-teman, tadi kan saya sudah bilang, teman-teman mau nggak wakaf 1 miliar? Mau, ya kan? Nah, kalau di deposito ataupun aset teman-teman di tabungan punya uang 500 juta. Kira-kira hari ini, detik ini teman-teman mau nggak diserahin ke AFI boleh, atau ke tim duta wakaf yang mengundang, diserahkan 500 juta untuk pembangunan masjid? Boleh dijawab? Mau, Masya Allah Mbak Mila. Mau, iya. Mbak Mila, Alhamdulillah. Ya, Mbak Mila mau saat ini kalau ada di deposito 500 juta, mau ya Mbak Mila ya? Sayang banget, AFI belum punya 500 juta. Siapa yang kubunya AFI belum punya 500 juta saat ini? Ya, oke. Mbak Mila, tolong dicatat ya, kalau ada 500 juta nanti boleh langsung di story wakaf tunai. Ya, kalau aku belum ada 500 juta nih Mbak. Oke, kalau mau berwakaf 500 juta belum ada. Berarti nabung dulu ya, Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Sepakat ya. Teman-teman misalkan umroh atau haji mau berapa tahun lagi, pasti nabung dulu dong, bener ya? Oke. Jadi ternyata ada 2 cara nih teman-teman. Cara berwakaf bisa 500 juta. Boleh 500 juta. Kalau boleh milih wakafnya mau pesantren, mau masjid, mau sekolah, atau mau hanya sekedar mukna ataupun karpet masjid. Mana yang teman-teman mau? Pasti maunya yang besar dong, ya. Mau 1 miliar, ya. Mau 2 miliar, mau 3 miliar, ya. Walaupun bentuk keikhlasannya itu ada dalam hati dan Allah hanya yang menilai. Tapi besarannya, semakin besar wakafnya, maka semakin besar kemaslahatannya untuk, ya. Semakin besar, maka semakin makmur, semakin ramai, semakin banyak orang yang bisa menampung untuk berjamaah dan dimakmurkan masjidnya. Oke, cara biasa nih teman-teman ya. Kalau misalkan langkah yang pertama adalah berarti kita menyisihkan sebulan 1 juta. Tadi kan mau 500 juta tuh ya, mau 500 juta. Kemudian cara pertama adalah kita sisihkan 1 juta, 1 juta, 1 juta. Betul teman-teman ya? Terus sampai berapa teman-teman? Sampai 500 bulan. Artinya 500 bulan dikali 1 juta sama dengan 500 juta. Dan ternyata 500 bulan itu adalah 41 tahun.
yakin Vi, 41 tahun lagi, Afi masih ada. Enggak, ya. Berarti kalau sekarang saya 44, 41 tahun lagi, 85 tahun, ketika usia saya 85 tahun, baru kekumpul juta. Pede banget sih, umurnya panjang ya. Doain umur saya panjang teman-teman ya, tapi harus sehat dan banyak manfaat ya. Jadi doa kita adalah sehat walafiat, sehat dan bermanfaat, banyak manfaatnya, banyak amal baiknya. Amin. 41 masih yakin ya. Kalau nggak yakin, maka ada cara kedua teman-teman. Ya, itu yang umurnya baru 40-an. Bagaimana umur yang 50? Bagaimana umur 30 ya? Ingat, wafat tidak terikat oleh waktu ataupun usia. Kalau tidak yakin, maka ada cara kedua, yaitu melalui program Wakaf Alisya dengan wakaf dengan cara yang cerdas, mudah terencana dan pasti. Ya teman-teman, alhamdulillah. Kebetulan ini adalah saya sendiri beserta keluarga. Pada saat itu orang tua saya sudah tidak ada. Menurut saya aja rumah belum ada. Ya, dalam hal ini rumah saya kebakaran, terus saya belum bisa menggantinya lagi. Terus saya kalau mau bangun rumah, saya nggak mungkin kasih orang tua saya yang sekarang sudah di beda dunia, gitu ya. Kalau teman-teman setiap bulan masih bisa kirim uang ke orang tua, bersyukur teman-teman. Ya, karena saya juga sekarang juga nggak bisa kasih transferan ke orang tua saya. Kalau teman-teman setiap weekend masih bisa kirim makanan, telepon ke orang tua, lakukan teman-teman. Ya, lakukan. Kalau saya udah nggak bisa. Satu-satunya cara adalah udah nggak bisa ditempatin. Kirim uang sudah nggak bisa transfer, ya. Kirim makanan pun juga sudah tidak bisa ke orang tua, apalagi telepon. Satunya cara adalah saya mengirimkan pahala selain doa, ya. Karena wakaf ini saya ikrarkan adalah pahalanya saya peruntukkan untuk kedua orang tua saya. Teman-teman mau nggak ngasih pahala buat kedua orang tua sebagai bentuk rasa cinta dan membalas kebaikan orang? Teman-teman mau? Jadi ketika saya berikrar wakaf, adik dan kakak saya menjadi saksi. Alhamdulillah bulan depannya kakak dan adik saya pun ikut berwakaf. Jadi teman-teman nanti kalau berwakaf, tolong panggil keluarga teman-teman, wasiatkan kepada mereka supaya mereka amanah. Ajak mereka berwakaf. Buat siapa? Sebagai bentuk tanda cinta kita sama orang tua. Sebagai bentuk tanda cinta kita sama diri kita, sama pasangan kita, anak cucu kita. Sekalipun cucu kita belum lahir, teman-teman, tapi kita sudah jaminkan surga. Kita sudah buat satu kapal yang besar untuk sama-sama berangkat ke destinasi yang indah itu, yaitu surga. Maaf ya teman-teman ya. Saya kalau udah ngomongin orang tua pasti seperti ini. Jadi saya 500 juta pada saat tahun kemarin, pada saat pandemi. Kemudian nyusul kakak adik saya itu total terkumpul dari saya bertiga bersaudara itu 1,2 miliar. Masya Allah. Kalau mau mengumpulkan 1,2 miliar, berapa lama teman-teman? Ya, sedangkan mungkin income kita nggak bisa lah kita hitung ya, nggak bisa kita hitung untuk itu. Tapi saya bersyukur sekali, sekalipun saya bukan seorang duta wakaf, ketika ada duta wakaf lain yang menawarkan program ini ke saya pasti ambil teman-teman. Ya, saya pasti ambil karena program ini luar biasa. Program ini luar biasa teman-teman. Oke, ada beberapa juga IKD
IKADI adalah salah satu nazir kita yang bekerja sama untuk pendidikan dan dakwah juga masjid di seluruh Indonesia. Di sini insya Allah banyak ustadz-ustadz dari IKADI yang bergabung menjadi duta wakaf, ya. Oke, berwakaf melalui Malaysia. Jadi seperti ini teman-teman. Bulan pertama itu 1 juta. Ini kita hanya simulasi saja. Bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta, ya. Maka kita misalkan bulan keempat soal ini selesai, ya fulan fulana silakan pulang, kata Allah. Ya sudah, stop, selesai semua amanahmu di dunia, kamu kembali pulang. Maka yang tadinya kita setor 1 juta itu sudah terbentuk dana wakaf 500 juta dan langsung bisa diterima oleh nazir wakaf, teman-teman. Ya. Jadi kita langsung berakad. Ketika kita pertama kali berakad, kita sudah membentuk dana 500 juta, 1 miliar ya, dan sebagainya, langsung menunjuk nazir-nazir wakaf tersebut. Ini adalah beberapa nazir-nazir wakaf kita yang bekerja sama. Oke, ini ada Bapak Kasmen ya, 100 juta. Teman-teman nanti kalau mau bertanya lebih lanjut, boleh menghubungi rekan-rekan yang teman-teman pada malam hari ini ya. Oke, teman-teman jangan sampai syiar wakaf ini sudah di mana-mana, ya. Sudah tiap pekan kita syiarkan, kita sharingkan ke orang-orang, ya. Para wakif ini sudah berwakaf ratusan juta bahkan miliaran. Jangan sampai teman-teman belum melakukannya sama sekali. Kalau ada orang yang berbuat kebaikan, ngiri nggak teman-teman? Ngiri, ya. Udah amalannya baik, banyak, ya. Segera, ya, bahkan 1 miliar. Ini kemarin tahun kemarin juga nih ada almarhum Agus Gunawan, berusianya belum 40 tahun teman-teman, beliau kena COVID. Sepengetahuan saya juga belum menikah, kemudian dia meninggalkan 500 juta uang pertanggungan jiwa, dan 400 jutanya diberikan kepada kedua orang tuanya, 100 jutanya diwakafkan, wakaf tunai ke Kampung Maghfirah. Masya Allah. Ya, jadi teman-teman, ini tadi, bahwa seorang anak yang soleh, dia sudah menyiapkan dirinya sendiri maupun buat kedua orang tuanya. 5 keistimewaan merencanakan wakaf melalui program Kantung Wakaf. Yang pertama, tenang dan tawakal teman-teman. Ketika kita memiliki satu tabungan yang insya Allah banyak, teman-teman tenang nggak? Karena kita nggak tahu siapa yang akan menolong kita di kemudian hari, kapanpun Allah panggil kita, maka sudah punya tabungan. Ya, sudah tabungan yang insya Allah bisa berat timbang amal kebaikan majari wakaf, ya. Beribadah tenang, bekerja tenang, ya, kerjanya sebanyak-banyaknya ke dunia. Untuk apa? Untuk akhirat, untuk sedekahnya. Makanya nantinya wakaf ini menjadi sebuah lifestyle kita. Bukan lagi, boleh, kita boleh kaya nggak? Boleh. Tapi harus berpikir wakaf menal seperti itu, teman-teman. Dan mendapat jadi ini nggak perlu kayak dulu teman-teman,